Selalu menyenangkan bisa membuat video tentang build PC atau merakit PC, dan kali ini kita akan merakit PC yang cukup istimewa menggunakan form factor Mini ITX PC. Tonton video ini sampai selesai. Membangun sebuah mini PC selalu memiliki tingkat kerumitan tersendiri, tetapi sekaligus juga memiliki tantangan yang cukup unik. Berulang kali saya secara pribadi membangun beberapa mini PC dan ya tidak ada yang sama, karena feelingnya memang berbeda. Di sini ada beberapa peripheral yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah mini ITX platform. Untuk video kali ini, untuk casing, itu adalah satu hal yang sangat esensial atau sangat penting sekali. Jadi putuskan dari awal ketika mau membangun mini PC itu, putuskan mau pakai casing apa. Di sini saya memilih casing dari Cooler Master Case H100. Satu karena hanya ini casing yang ada saat ini yang tersedia. Dan kedua, casing ini cukup menarik, simple, dan ada 200 mm kipas di bagian depan RGB. RGB nggak penting-penting banget sih kalau menurut saya pribadi ya. Yang penting ada aliran udara yang baik di dalam casing ini karena ukurannya yang cukup compact. Kemudian pemilihan kedua tentunya motherboard. Motherboard untuk mini ITX hanya ada satu dimensi, yaitu 17 cm x 17 cm, atau ada yang juga mini DTX. Tapi sekali lagi mini DTX tidak umum, harus kembali menyesuaikan dengan casing apakah dia support mini DTX atau tidak. Ukuran mini DTX sedikit lebih besar dimensinya dibandingkan mini ITX. Dan kali ini kami menggunakan motherboard mini ITX dari Gigabyte yang baru dirilis beberapa saat yang lalu, yaitu A520 EAC menggunakan chipset AMD A520 dengan soket AM4. Untuk prosesor, kami menggunakan Ryzen 5 3600 XT, prosesor yang cukup masih fresh dari AMD. Prosesor ini memiliki 6 core 12 thread dengan base clock di 3,8 GHz dan turbo up to 4,5 GHz. Untuk coolingnya kami juga akan menggunakan cooling bawaan dari paket penjualan prosesor ini. Nah, untuk kartu grafis ini agak sedikit tricky. Kita harus benar-benar melihat kemampuan atau spesifikasi yang bisa didukung oleh casing yang kita pakai mengenai kartu grafis. Kalau membeli kartu grafis yang salah, nanti tidak akan bisa masuk ke dalam casing ini, dan itu merupakan kerugian bagi kita ya. Untuk kartu grafis kami memilih Gigabyte GeForce GTX 1650 GDDR6. Sekali lagi ini kartu grafis dengan GDDR6 memori sebesar 4 GB, dan dimensinya dari spesifikasi yang dibaca di website itu bisa masuk ke dalam casing H100 yang digunakan. Untuk storage di sini kita menggunakan M.2 NVMe SSD dari Aorus. Ya, kapasitasnya cuma 256 GB karena ini hanya sekedar untuk membangun. Sorry bro. Untuk SSD kita menggunakan SSD M.2 NVMe dari Aorus sebesar 256 GB. Nanti jangan komentar kenapa kapasitasnya kecil, karena ini kita cuma sekedar membuat video build PC saja ya. Jadi silakan mau menggunakan SSD apapun, silakan sesuai dengan kapasitas yang kalian inginkan. Untuk memori, kami menggunakan memori dari Gigabyte. Jadi motherboard Gigabyte, kartu grafis Gigabyte, SSD juga Gigabyte. Di memori juga kita menggunakan 2 keping memori dari Gigabyte DDR4 2666, 16 GB totalnya, jadi 8 GB per keping. Pasti pertanyaannya, loh 266 itu kan tidak sesuai dengan spesifikasinya Ryzen 3600 XT yang harusnya DDR4 3200. Nanti kami akan tunjukkan bagaimana memori ini bisa berjalan 3200 ataupun di atas 3200 dengan stabil. Dan terakhir, sebagai sumber daya dari semua peripheral ini, kami memilih menggunakan Cooler Master MWE Gold 550 watt yang full modular. Ada alasan tersendiri kenapa memilih full modular. Pertama, karena casing mini ITX itu sangat kecil ya. Jadi kalau kita menggunakan yang non modular, nanti di dalam ini akan menjadi seperti benang kusut karena akan banyak kabel yang tidak terpakai yang akan nangkring di dalam casing itu dan bisa menghambat aliran udara. Makanya kita memilih fully modular
power supply supaya kita hanya bisa hanya memasangkan kabel yang kita butuhkan saja. Which is nanti yang dibutuhkan kita tidak butuh kabel molek ataupun kabel SATA power karena kita menggunakan NVMe. Jadi technically cuma butuh 24 pin dan 8 pin saja untuk di motherboard. Jadi cukup hemat. Dan kenapa 550 watt? Karena itu adalah kapasitas yang sangat ideal dengan total konsumsi daya yang dibutuhkan oleh peripheral ini. Kita sudah menghitung spesifikasi yang kita gunakan. Dalam kondisi load 90% sampai 100%, total dari spesifikasi ini akan membutuhkan 300 watt. Jadi 550 watt itu sudah lebih dari cukup dan aman juga untuk beban power supply karena kita mengambil sekitar 60% dari total kapasitas yang mampu disuplai oleh si power supply ini. Mari kita mulai dan merakit mini PC kita di video kali ini. Biasanya karena ini casing sangat compact, kita harus memasangkan prosesor ke motherboard itu dari luar dulu, dan usahakan semua kabel-kabel yang dari dari casing itu bisa kita pasangkan di luar sebisa mungkin, karena ketika dia sudah masuk di dalam kita akan sulit melihat konektor-konektor karena bentuk motherboardnya yang sangat kecil dan ruang di dalam casing ini juga sangat sempit sekali. Pertama kita akan melepas hold down untuk coolernya. Seperti biasa kita harus lepaskan ini. Yang kita pakai di sini adalah cooler bawaan dari paket penjualan Ryzen 5 3600 XT. Lalu kita pasangkan prosesornya. Ingat, jangan sampai salah. Selalu lihat tanda panah arrow yang menunjukkan posisi yang sesuai dengan tanda yang ada di soket yang di motherboard. Lalu kita pasangkan coolernya. Biasanya sudah ada pre-applied thermal pasta yang ada dari bawaan paket penjualan. Jadi kita yang mau ganti thermal pastanya juga silahkan. Tapi di sini saya memilih tetap menggunakan bawaan dari cooler ini. Mengencangkan keduanya itu jangan langsung di satu sisi sudah langsung dikencangin, tapi selalu kencangkan secara diagonal. Keempat, bautnya sudah terpasang dengan kencang dan jangan lupakan untuk memasang konektor kipas. Kalau bingung di mana, silakan refer atau membaca buku manual. Itu sangat penting sekali. Membaca buku manual bawaan dari motherboard yang kita beli, karena semuanya di situ ada petunjuk di mana posisi-posisi untuk meletakkan kipas, RGB dan segala macam. Oke, ini sudah terpasang. Hal kedua yang akan kita pasang adalah M.2 NVMe SSD. Kita harus buka dulu. Pasangkan NVMe itu dalam posisi sekitar 45 derajat dulu ya. Setelah terdengar bunyi klek gitu, baru NVMe-nya kita bisa posisikan dan kita kencangkan dengan baut yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan memori. Perhatikan
notch atau celahnya ini ya, sesuaikan dengan yang ada di slot. Kalau dia terbalik, kita paksa, ini bisa rusak. Oke, kita sudah pasang 3 komponen penting, dan selanjutnya kita akan memasukkan atau memasangkan beberapa komponen yang ada dari casing ke motherboard ini. Dan jangan lupa, ada beberapa motherboard yang sudah datang dengan back panel yang terintegrasi, ada yang tidak, dan yang ini tidak. Jangan pernah lupakan untuk memasang ini. Oke, kita sudah pasang back panel atau rear panelnya, dan kita sudah bisa pasangkan beberapa komponen. Ini adalah kabel RGB 12 volt, ada 4 lubang, dan kita harus sesuaikan dengan RGB header yang ada di motherboard yang 12 volt. Jangan sampai salah, ada 2 macam header RGB, 5 volt dan 12 volt. Kalau yang 5 volt itu 3 pin. Kalau ini salah pasang, ini bisa menyebabkan terbakar di sini kabel ini, atau pin di motherboard itu juga bisa hangus terbakar yang menyebabkan garansinya bisa void. Jadi selalu pastikan dan baca buku manual di mana header yang 12 volt dan mana header yang 5 volt. Karena kita pakai ini RGB 12 volt, bukan ARGB yang 5 volt, maka kita harus pasang di header yang 12 volt. Kebetulan headernya ada di sebelah, persis di dekat slot memori. Oke, sudah terpasang. Lalu ini adalah header untuk kipas 200 mm yang ada di casing. Kita pasangkan di header kipasnya juga. Sekali lagi, selalu baca buku manual. Lalu ada header front panel USB 3.2 atau 3.0 lah sebenarnya itu. Kita juga pasangkan. Selanjutnya, kita pasangkan kabel HD audio untuk front panel di depan. Dan terakhir, ini yang paling mengesalkan biasanya adalah memasang tombol akses dari motherboard ke front panel casing. Ada hard disk slide-nya ada. Nah, satu hal untuk mini ITX yang paling membuat kita itu kesulitan adalah ketika kita mau melakukan clear CMOS atau ketika kita mau mereset BIOS kita. Jumpernya itu di dalam tersembunyi, kita tidak bisa lihat. Nah, di sini saya mau buat trik. Saya rasa beberapa builder untuk mini ITX juga tahu. Kita bisa memanfaatkan tombol reset jika ada, yang kita gunakan sebagai tombol untuk melakukan reset pada BIOS. Nah, tombol yang ini saya akan pisahkan. Saya akan pasang di bagian clear CMOS, tidak lagi di bagian reset. Supaya kalau saya mau melakukan reset BIOS, saya tinggal memencet tombol reset saja. Otomatis ya, di build ini saya tidak butuh tombol, saya tidak bisa mengakses tombol reset. Tapi nggak apa-apa karena PC bisa dimatikan dengan menahan tombol power sekitar 2-3 detik. Lalu kita akan pasang konektor-konektor lainnya di sini. Oke. Semua sudah terpasang dengan baik. Saatnya kita memasangkan motherboard kita ke dalam case. Kalau kita, saya itu pakai kacamata. Lalu kita pasang bautnya sesuai dengan lubang-lubang yang tersedia. Jangan dikencangkan dulu. Selalu melakukannya secara diagonal.
Setelah itu kita coba rapikan kabel-kabel ini semaksimal mungkin sebelum kita memasang power supply. Selanjutnya kita akan pasangkan power supply, dan inilah keuntungan menggunakan power supply yang modular. Kita bisa pasang dulu kabel-kabelnya tanpa harus memasang power supply-nya dulu. Kita pasang 8 pin. Nanti kita bisa atur biar lebih rapi lagi. Lalu kita pasangkan yang 24 pin. Dan selanjutnya kita baru pasangkan power supply-nya. Dan kita membutuhkan satu buah kabel untuk PCI Express. Untuk VGA ya, PCI Express. Oke, power supply sudah masuk. Lalu berikutnya kita akan pasangkan, kita atur dulu sebisa mungkin karena casingnya memang sempit. Kita usahakan blocking dari aliran udara intake yang dari 200 mm kipas ini tidak begitu menghalangi. Pasti menghalangi, tapi kita maksimalkan semaksimal mungkin agar dia tidak begitu menghalangi udara yang masuk. Terakhir kita akan pasang kartu grafis. Kita sudah selesai merakit PC Mini ITX dari tadi berupa peripheral yang lepasan menjadi satu, dan kalian juga sudah bisa lihat tadi bagaimana isi di dalam casing ini cukup compact. Jadi sekali lagi pastikan semua komponennya itu sesuai, bisa masuk ke dalam casing Mini ITX yang kalian pilih, apapun lah itu mereknya. Dan sekarang PC ini sudah berjalan, sudah bisa dihidupkan, RGB-nya sudah bisa menyala. Hanya nanti kita akan hubungkan dengan monitor dan kita akan melakukan testing beberapa benchmark dan melihat temperaturnya. Sebelum memulai pengujian, kita ingin memastikan settingan atau kita mau melakukan beberapa konfigurasi di BIOS. Seperti ini tampilan BIOS dari motherboard Gigabyte A520i AC ini. Kita bisa lihat sistem informasinya. Lalu
semuanya karena A520 tidak mengizinkan overclocking, maka kita akan menjalankan frekuensi prosesor kita pada kondisi default. Namun di sini kita mau melakukan overclocking terhadap memori GB DDR4 2666 yang kita overclock ke frekuensi DDR4 3200. Seperti ini settingannya. Jadi latensinya 16, 18, 18, 36 dan beberapa subtiming kita atur agar lebih optimum, dan tegangan memorinya kita tetapkan di 1,35 volt. Sedangkan setting yang lainnya kita biarkan pada kondisi apa adanya atau sesuai dengan kondisi standar dari BIOS. Kita sekarang sudah masuk ke desktop Windows. Yang kita pakai adalah Windows 10 64 bit build 1909. Kita akan cek. Saat ini kondisi di idle itu sekitar 40-an watt ya untuk kondisi idle. Lalu kita cek saat kondisi prosesor saat ini. Ingat, ini kita tidak melakukan overclocking. Dan prosesor yang kita pakai Ryzen 5 3600 XT ini memiliki base clock 3,8 GHz dengan max boost hingga 4,5 GHz. Dan kita lihat di sini beberapa, ada 2 buah core di sini yang posisinya itu clocknya sudah lebih dari 4,5 GHz. Ini bisa mencapai 4,6 GHz turbonya pada saat idle. Ini bisa dikatakan precision boost di motherboard A520 IAC ini langsung berjalan secara otomatis tanpa kita perlu aktifkan. Kita cek prosesornya, lalu motherboard yang kita pakai BIOS F2, memori yang sudah kita overclock ke DDR4 3200. Yang aslinya ini adalah memori GB DDR4 2666. Lalu kita akan coba load untuk melihat kondisi kestabilan secara singkat saja. Kita akan tes CPU-nya menggunakan Cinebench R20. Kita akan looping, lalu kita akan barengi dengan format untuk melakukan tes pada kartu grafis. Ya betul, ini tidak pada kondisi ideal, ini adalah kondisi atau situasi worst case scenario di mana semua core-nya di prosesor akan digunakan. Demikian juga VGA-nya akan dijalankan 100% dan kita akan melihat konsumsi daya serta temperatur pada casing yang tertutup ya. Ini casing mini ITX Cooler Master Case H100 dalam posisi tertutup semuanya. Dan pendingin yang kita gunakan di prosesor adalah pendingin dari bawaan paket penjualan prosesor Ryzen 5 3600 XT. Kita akan mulai multicore CPU, kita akan looping, lalu kita juga akan start GPU stress test yang ada di format ini. Sudah berjalan keduanya. Kita lihat clock yang berjalan. Mulai dari kita lihat dari prosesor ya. Kita lihat dari prosesornya. Alcore-nya berjalan di sekitar 4,15 GHz atau 4150 MHz dan temperatur saat ini 84 derajat. Total konsumsi daya sekitar 220-an watt. Ya, 210 sampai 220 watt. Ingat, ini worst case skenario di mana kita menggunakan stress test pada GPU dan saat ini kartu grafis GB GeForce GTX 1650 GDDR6 yang kita pakai menunjukkan temperatur di angka 61 derajat Celcius. Ya kalau main game ini pasti di bawah 61 ya. Sekali lagi ini kita melakukan testing burning test pada kondisi worst case scenario. CPU sudah looping kedua.
temperatur sudah mencapai 87 derajat Celcius, dan kita lihat karena temperatur naik, core pada prosesor ini mulai turun sedikit. Kalau tadi lebih dari 4,1 GHz, sekarang ada di bawah 4,1, yaitu sekitar 4,1 sampai 4050 MHz. Lalu kita perhatikan juga VRM-MOS dari sensor motherboard ya. Sensor motherboard itu ITE 8688E, tapi biasanya kalau saya pribadi saya tidak menggunakan ini. Saya menggunakan sensor bawaan dari VRM-nya, yaitu Intersil ESL 69269, dan yang dilihat adalah VR Loop 1, di mana menunjukkan angka 52 derajat Celcius. Jadi motherboard Gigabyte A520i AC ini saat kondisi full load dengan all-core berjalan maksimal, temperaturnya sekitar 53 derajat untuk VRM. Kemudian kalau kita mau lihat lagi kondisi CPU package power, saat ini ada di 100 watt CPU package powernya. Lalu tegangannya maksimumnya di 1,46 ya, karena default, karena dia mau mencapai frekuensi yang tinggi seperti tadi bisa menembus 4,6 GHz lebih. V-core-nya juga akan ikut fluktuatif ya. Temperatur sudah mencapai 90 derajat saat ini. Dan kalau kita perhatikan temperatur kartu grafis ada di 64 derajat dan prosesor mencapai 90 derajat. Ya, demikian pengujian singkat kita menggunakan platform Mini ITX. Tadi kita sudah jelaskan dari awal, mulai dari build, kemudian ada beberapa hal, dan ada juga trik yang sudah kita jelaskan. Sayangnya kita tidak bisa menguji prosesor Ryzen 9 3950X karena berhubung saat ini prosesornya lagi tidak ada di tangan kami. Jadi mungkin next time kami akan bisa kembali melakukan pengujian dengan prosesor yang lebih powerful lagi, yang lebih haus daya lagi di motherboard Gigabyte A520i AC ini. Jadi sebagai kesimpulannya, PC Mini ITX ini memang cukup menarik dan memiliki tantangan tersendiri ketika kita ingin merakitnya. Sekali lagi, pastikan semua komponen yang dipilih itu nanti bisa muat di dalam casing Mini ITX yang kalian pilih. Dan yang paling penting sekali adalah pendingin. Kita lihat sendiri ketika kita menggunakan cooler bawaan dari prosesor seperti prosesor Ryzen 5 3600 XT ini kurang begitu mampu meredam panas. Jadi kami sangat sarankan menggunakan third party cooling. Sayangnya ya di kami saat ini tidak ada yang bisa masuk di casing Mini ITX, jadi kami tidak bisa menunjukkan perbedaannya. Tapi anyway, kalian bisa melihat apa yang harus disempurnakan dari build Mini ITX yang sudah kami tampilkan di video ini. Demikian video kali ini. Silahkan like dan subscribe bila video ini dirasa berguna, dan jangan lupa untuk komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.